Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas limpahan dan karunia nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada agenda siang hari ini, yaitu sosialisasi member baru RFI batch ke-39. Dan insya Allah teman-teman yang hadir pada siang hari ini selalu Allah berikan limpahan keberkahan dan juga kesehatan. Kalau mungkin misalnya teman-teman yang belum bisa hadir dikarenakan ada agenda lain ataupun sedang ditimpa musibah, semoga Allah ringankan bebannya dan Allah mudahkan urusannya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran dan ahlan wa sahlan kepada seluruh member RFI yang baru bergabung menjadi keluarga besarnya Aksi Cepat Tanggap. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Rahmawati Pratiwi, teman-teman boleh panggil saya Dea. Dan insya Allah saya di sini sebagai moderator untuk memandu agenda pada siang hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya juga terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait peraturan Zoom kali ini. Yang pertama, teman-teman silahkan dinyalakan kameranya dan jangan lupa untuk mengubah nih nama Zoom-nya dengan format nama, kemudian strip RFI dan domisilinya supaya kita semua saling kenal nih, pengen tahu dari mana aja. Setelah itu, kemudian teman-teman silahkan dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya agar agenda kita pada siang hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian yang ketiga, seperti biasa, tak lupa selalu saya informasikan, teman-teman silahkan nih yang punya akun Instagram, silahkan dibuka terlebih dahulu akun Instagramnya. Kemudian follow Instagram Relawan Filantropi Indonesia. Akunnya yaitu di @relawan.filantropi. Ini sebagai syarat untuk memulai masuk ke materi yang pertama. Teman-teman harus follow Instagram RFI yaitu relawan.filantropi. Saya izin kirimkan ke chatbox. Teman-teman kalau sudah follow, boleh komen di chatbox saya sudah follow. Kalau belum, kita belum bisa mulai. Karena ini syarat untuk ikut masuk ke sesi yang pertama. Sudah follow. Oke, baik, alhamdulillah. Karena nanti terkait update agenda RFI, baik itu RFI kelas ataupun mungkin nanti ada update terkait program-program terkini di Lembaga Aksi Cepat Tanggap, itu akan kami share di Instagramnya RFI, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan nanti juga teman-teman akan di-deliver ke masing-masing grup RFI sesuai dengan domisilinya. Oke, kemudian untuk agenda kita pada siang hari ini, sesi yang pertama, yaitu insya Allah akan dijelaskan langsung ya oleh Mas Fajar Satria terkait apa itu RFI, kemudian benefitnya, dan nanti apa yang akan teman-teman lakukan di RFI. Dan untuk sesi yang kedua, kita akan lanjut ke sistem atau bagaimana cara menggunakan dashboard RFI. Jadi teman-teman nanti harus standby sambil dibuka website relawanfilantropi.id. Oke, sudah banyak yang follow. Kalau begitu kita langsung mulai aja masuk ke sesi yang pertama. Langsung aja kepada Mas Fajar Satria. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya? Barakallahu fikum. Perkenalkan, nama saya Fajar Satria. Insya Allah pada siang hari ini akan menjelaskan terkait apa itu relawan filantropi Indonesia dan bagaimana sistem kerjanya. Dan insya Allah setelah sesi ini, teman-teman akan dijelaskan juga terkait penggunaan atau tutorial dashboard relawan filantropi Indonesia. Jadi insya Allah ini yang sesi yang sangat penting buat teman-teman yang baru bergabung atau baru join di relawan filantropi Indonesia. Ya betul, jika berkenan dan tidak ada uzur, silahkan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Teman-teman yang belum menyalakan kamera banyak banget nih. Oke, baik. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga Aksi Cepat Tanggap
bersama relawan filantropi Indonesia. Baik teman-teman, kita langsung masuk saja ke materinya. Ya, sebentar. Ya, mau ditunggu sebentar teman-teman. Ya, slide-nya kelihatan ya, Mbak Dea, teman-teman? Aman, Mas Fajar. Oke. Baik, relawan filantropi Indonesia. Sebelumnya nih, saya ingin diskusi dulu dengan teman-teman. Nah, sesuai dengan namanya, relawan filantropi Indonesia. Mungkin di sini ada yang bisa memberikan pengertian mungkin apa itu filantropi, apa itu relawan. Nah, silakan komen di chat box-nya atau langsung nyalakan mikrofonnya. Silakan. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan, kita diskusi. Di sini kita saling terbuka aja ya teman-teman ya. Kita saling diskusi kepada teman-teman semuanya, kita saling belajar apa itu filantropi. Mungkin di sini Bapak Ibu teman-teman semua sudah pernah mengenal istilah filantropi. Silakan komen. Masih malu kali Mas Fajar? Atau nggak tahu nih? Mungkin bisa komen di chat atau saya langsung tunjuk nih. Bagaimana kira-kira Mbak Dea? Boleh ditunjuk coba. Yang lagi on cam nih, Masya Allah. Langsung mati kameranya. Oke teman-teman, belum tahu Kak, boleh. Mau belum tahu, mau enggak silakan komen. Kita yang penting teman-teman di sini nantinya semuanya aktif dan paham terkait apa itu relawan filantropi Indonesia. Nah, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman, apa itu filantropi sesuai dengan nama nama gerakan yang kita ikuti saat ini bersama Aksi Cepat Tanggap. Filantropi apa deh gitu? Belum tahu juga. Oke, silakan teman-teman yang lain. Alhamdulillah ada orang teman-teman atau rekan-rekan relawan dari MRI juga saya lihat. Ada Mas Alan dari MRI Kediri Raya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Gak apa-apa. Relawan Filantropi Indonesia bersinergi bersama menjadi penggerak perubahan mensiar kebaikan. Baik, teman-teman semua bisa kita lihat kondisi Indonesia saat ini yang kemudian teman-teman bisa rasakan dimanapun kita berada insya Allah. Nah, sedikit kita membahas kata filantropi yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Nah, filantropi di sini merupakan sebuah, kalau dari etimologi bahasa itu dimaknakan dengan filan dan tropos, berasal dari bahasa Yunani yang artinya cinta manusia. Nah, kalau bahasa sekarangnya kita bisa bahasakan dengan charity atau kepedulian. Nah, cinta terhadap kemanusiaan seperti itu. Nah, untuk mewujudkan salah satu wujud cinta terhadap kemanusiaan itu salah satunya menggunakan instrumen-instrumen yang tentunya untuk mewujudkan peradaban yang dermawan. Nah, kalau dalam Islam kita mengenal instrumen-instrumen filantropi itu dengan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf, bisa juga hibah dan lain-lain teman-teman. Nah, disinilah fungsi utama seorang relawan filantropi Indonesia. Nah, fungsi utama dari seorang relawan filantropi Indonesia yaitu fokus atau titik dari KPI-nya lah teman-teman, fokus kerjanya teman-teman nanti yaitu menggali potensi filantropi itu, menggali kedermawanan umat, karena kita tahu persis kondisi Indonesia saat ini. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, saya akan membahas 2 poin penting
kenapa RFI membuat kenapa aksi cepat tanggap membuat atau mendirikan gerakan yang disebut dengan Relawan Filantropi Indonesia. Nah, yang pertama tentunya gerakan ini sebagai bentuk wujud dan ikhtiar dari lembaga aksi cepat tanggap untuk menyikapi permasalahan yang dialami Indonesia pada awal tahun 2021, yaitu tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Begitu banyak saudara dan saudari kita, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, terdampak akibat pandemi ini atau virus COVID-19 ini. Salah satunya di sisi ekonomi. Nah, selain itu teman-teman, faktor yang kedua yang membuat ACT membentuk atau mendirikan gerakan relawan filantropi Indonesia ini yaitu ingin mengikhtiarkan, karena kita tahu bahwa Indonesia ini didaulat sebagai negara yang dermawan. Nah, kita diakui dunia sebagai negara dermawan. Bagaimana yang teman-teman tahu, mungkin beberapa bulan yang lalu konflik Palestina, begitu banyak dana-dana filantropi, dana-dana kepedulian umat yang diberikan atau disalurkan untuk kemudian didistribusikan untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Begitu juga dengan gempa dan bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu erupsi Gunung Semeru ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat begitu banyak kepedulian baik dalam materi maupun non-materi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau di ACT sendiri itu sudah hampir lebih kurang 10 miliar lebih lah kalau untuk penggalangan donasi untuk bantuan warga yang terdampak erupsi Semeru. Begitu juga dengan banyaknya antusias dan banyaknya orang-orang yang ingin ikut langsung terjun membantu saudara-saudari kita yang ada di Semeru. Nah, inilah yang harus kita jaga teman-teman. Negara yang dermawan dan kepedulian yang begitu kuat dari bangsa Indonesia itu sendiri, inilah yang harus kita jaga. Nah, poin yang terakhir, nah, beberapa data yang sudah kita olah, baik itu sumbernya dari Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan beberapa website lainnya yang bisa kita olah, jurnal lainnya, itu menyebutkan bahwa potensi filantropi di Indonesia itu sangat luar biasa, bahkan mencapai ratusan triliun. Dari Badan Amil Zakat Nasional misalkan, itu potensinya zakat masyarakat Indonesia itu, jikalau kita gali kedermawanannya, itu potensi zakat di Indonesia hampir 200 triliun lebih. Nah, begitu juga dengan wakaf yang begitu dahsyatnya, salah satu instrumen filantropi Islam yang paling kuat, yang amal, ya di mana pahalanya mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Nah, itu mencapai ratusan triliun, teman-teman. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kesadaran atau kepedulian dari masyarakat Indonesia itu sendiri, baik itu kepada kemanusiaan, prihatin terhadap permasalahan kemanusiaan, mereka itu sangat antusias, sangat sangat peduli dengan orang-orang sekitarnya yang membutuhkan, seperti itu. Baik, kita lanjut teman-teman. Baik, pengertian relawan filantropi Indonesia. Nah, merupakan sebuah gerakan besar di bawah naungan aksi cepat tanggap. Nah, gerakan ini berfungsi untuk menjembatani dan mempererat hubungan sesama manusia, terutama hubungan antar kelompok kelebihan harta dan yang kekurangan harta. Dan juga relawan filantropi Indonesia hadir untuk mengedukasi nilai-nilai kedermawanan di tengah-tengah masyarakat nasional dan global. Nah, harapannya ke depannya relawan filantropi Indonesia atau kita singkat RFI ini menjadi titik balik perwujudan semangat filantropi Islam. Seperti itu. Nah, dari pengertiannya bisa sama-sama kita pahami bahwa tugas utama kita bergabung di RFI ini yaitu menggerakkan kedermawanan. Caranya bagaimana? Teman-teman lah yang nantinya akan menjadi penggerak-penggerak program-program yang sudah dibuatkan oleh ACT. Sudah dibentuk untuk membantu saudara-saudara kita. Baik program-program berbasis sedekah atau sedekah umum seperti program-program kemanusiaan. Begitu juga ada juga program-program zakat, wakaf, dan kurban. Nah, begitu banyak program-program yang nantinya
teman-teman bisa edukasikan, bisa sampaikan kepada sahabat dermawan atau calon donatur di luar sana. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, jadi teman-teman, gerakan ini difasilitasi dengan sebuah platform berbasis website untuk menghubungkan dan memudahkan para relawan mengajak para dermawan berdonasi melalui program-program ACT. Nah, jadi setiap teman-teman yang sudah bergabung di RFI itu akan mendapatkan akses dashboard. Teman-teman memiliki akun dashboard masing-masing yang bisa teman-teman kelola sendiri oleh teman-teman. Nah, aksesnya melalui relawan filantropi.id. Nah, silakan dicatat, dibintangi, baik di browser maupun di handphonenya silahkan. Nah, jadi sistem yang kita gunakan di RFI ini teman-teman yaitu sistem marketing affiliate, di mana para member yang tergabung bersama RFI itu melakukan promosi atau penawaran program menggunakan link referral masing-masing kepada calon dermawan atau calon donaturnya, seperti itu. Teman-teman bisa mengelola dermawan sendiri, mengelola donatur, teman-teman mencari donatur dan mengelola donaturnya sendiri. Nah, nanti caranya bagaimana itu akan terlihat di dashboard dan silakan disimak nanti penjelasan dari Mas Ari. Nah, hadirnya RFI pertama yaitu membantu. Jadi teman-teman yang hadir atau bergabung bersama RFI ini diharapkan dapat berkontribusi dan membantu dan bergerak bersinergi bersama aksi cepat tanggap. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal bahwa filantropi Islam atau kita sebut dengan kedermawanan Islam itu menjadi solusi pengentasan permasalahan umat. Nah, salah satunya yang paling permasalahan yang kita rasakan terus dan menerus yaitu masalah-masalah kemiskinan. Nah, seperti itu. Nah, hadirnya RFI itu membantu mengedukasi dan menggerakkan kedermawanan umat, bersinergi bersama menebarkan syiar kebaikan melalui program-program aksi cepat tanggap. Di sisi lain, ketika teman-teman bergabung bersama RFI, teman-teman juga terbantu. Nah, dari aktivitas Sobat Movers atau teman-teman kita beri gelar dengan Sobat Movers yang sudah bergabung atau sobat-sobat penggerak. Nah, jadi teman-teman yang sudah bergabung bersama RFI, Relawan Filantropi Indonesia atau lembaga ACT akan berikan bukan cuma tempat kita belajar bersama, tetapi ACT juga akan memberikan manfaat finansial. Teman-teman akan diberikan reward supaya teman-teman bisa manfaatkan untuk kebutuhan teman sehari-hari. Bisa teman-teman RFI tetap bisa ikut bersedekah, tetap bisa ikut menunaikan zakatnya, tetap bisa ikut berwakaf dan serta berkurban. Nah, jadi inti pertama kita bergabung yaitu mensyiarkan kebaikan. Mensyiarkan kebaikan melalui apa? Menebar atau men-share program-program ACT kepada para donatur menggunakan link referral masing-masing atau referensi masing-masing. Nah, silakan dicatat teman-teman ya, referral. Nah, beberapa kata kunci yang perlu teman-teman sangat pahami. Yang pertama, link referral. Nantinya Mas Ari akan jelaskan. Nah, ini salah satu goals atau tujuan yang ingin kita raih bersama Relawan Filantropi Indonesia. Selain kita tentunya bergerak, berkontribusi bersama, bersinergi, menggerakkan kebaikan. Nah, salah satu goals yang lain yang ingin kita raih yaitu tentunya ini adalah gerakan kita ini, aktivitas kita ini tentunya sangat berhubungan dengan akhirat kita nantinya. Bagi kita, bagi teman-teman yang beragama Muslim, beragama Islam, nah itu kita memahami bahwa ada keutamaan ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nah, itu dituangkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1893. Di sana dijelaskan bahwa dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Seperti itu, teman-teman. Inilah yang ingin kita raih selain dari sisi dunia yang kita ingin kita dapatkan, tentunya salah satu manfaat, keutamaan yang bisa kita dapatkan bersama RFI yaitu
kita ingin menebar kebaikan, tentunya lillahi ta'ala, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui kontribusi kita menebar kebaikan, yaitu menebar program-program ACT. Apa manfaat bergabung bersama RFI? Nah, pertama teman-teman akan mendapatkan atribut keanggotaan atau ID card member. Nah, itu bisa teman-teman download di dashboard teman-teman nantinya. Yang kedua, teman-teman akan dihubungkan melalui media komunikasi WhatsApp berupa grup WhatsApp dari masing-masing cabang ACT yang berada atau berada yang paling dekat dengan domisili atau tempat teman-teman tinggal, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan edukasi tentang kelembagaan aksi cepat tanggap. Nah, seperti halnya yang tadi diputarkan video, teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang aksi cepat tanggap secara langsung melalui cabang ACT terdekat dari mana teman-teman bertempat tinggal, seperti itu. Yang keempat, teman-teman akan mendapatkan support tools kit. Nah, ketika teman-teman ingin menawarkan program seperti itu ya, ingin share program, tentunya membutuhkan tools-tools yang bisa untuk menyampaikan informasi kepada donatur atau sahabat dermawannya. Support tools kit ini bisa berupa poster digital, narasi ajakan bersedekah, proposal kerjasama dan proposal program, tentunya surat tugas dan lain-lain. Ketika teman-teman bergerak nantinya baik secara langsung maupun online, teman-teman akan difasilitasi dan disupport layanan tersebut. Yang kelima, teman-teman akan diberikan edukasi terkait program-program ACT, product knowledge. Nah, yang keenam, teman-teman akan mendapatkan kelas pembelajaran. Nah, bagi yang belum masuk grup WhatsApp nantinya bisa dibantu ya Mbak Dea ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan kelas pembelajaran untuk mengupgrade skill teman-teman bersama relawan filantropi Indonesia. Nah, di sini kelasnya ada online seperti kelas saat ini. Inilah bagian dari kelas pembelajaran yang teman-teman dapatkan. Tentunya di sesi-sesi lain teman-teman bisa mendapatkan kelas-kelas marketing, baik itu offline marketing, digital marketing, sharing session dengan member yang sudah sukses bersama RFI, dan sharing session bersama Ustadz tentunya untuk penguat ruhiyah kita dalam mengajak masyarakat menuju kebaikan, seperti itu. Terus manfaat selanjutnya teman-teman, ini tentunya teman-teman mendapatkan manfaat memperluas networking. Teman-teman akan diberikan akses, nah seperti itu, untuk menjelajahi atau mengolah donatur teman-teman sendiri. Nah, dari donatur itulah nantinya memperluas jaringan atau networking-nya teman-teman. Baik tentunya di RFI nantinya atau dalam bentuk kebaikan lainnya nanti. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa teman-teman bergabung sama RFI itu kita harapkan juga terbantu dengan adanya manfaat finansial yang akan kita berikan kepada teman-teman RFI. Seperti itu. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Nah, selain itu teman-teman juga akan mendapatkan jenjang karir. Jenjang karirnya seperti apa? Nah, ketika teman-teman sudah bergabung bersama RFI, itu teman-teman sudah berstatus sebagai freelancer, pekerja lepas dari aksi cepat tanggap, seperti itu. Nah, ketika teman-teman nanti sudah berjalan di awal-awal dan kontribusinya terlihat, memahami tugas dan fungsinya, aktif ikut bersama cabang, dan lain-lain, teman-teman bisa dipilih atau diangkat menjadi head of RFI di cabang di mana teman-teman terdaftar, seperti itu. Nah, di sisi lain kita dari tim pusat maupun cabang juga menilai RFI yang sudah bergabung, teman-teman juga bisa ikut bergabung menjadi SDM tetap atau karyawan tetap dari aksi cepat tanggap, seperti itu. Nah, ini adalah ekosistem kebaikan yang ingin kita raih bersama relawan filantropi Indonesia. Tentunya ini siklus kerja teman-teman ya, bisa dilihat. Ini teman-teman semua bisa melihat
tentunya di sini teman-teman sudah terdaftar menjadi RFI. Nah, aktivitas selanjutnya teman-teman statusnya sudah approve, teman-teman sudah aktif akun atau dashboardnya, teman-teman bisa langsung promosi program, baik dilakukan secara online maupun offline. Nah, selain itu aktivitasnya tentunya teman-teman akan banyak berinteraksi dengan para calon donatur atau orang-orang yang ingin berderma seperti itu. Nah, dari setiap transaksi atau transaksi donasi melalui akunnya teman-teman itu akan tercatat di dashboardnya teman-teman. Nah, inilah penting kenapa teman-teman harus memahami penggunaan dashboard RFI nantinya. Nah, dari setiap aktivitas teman-teman, ikhtiar yang teman-teman berhasil himpun seperti itu, teman-teman akan mendapatkan kafalah atau reward yang kemudian itu bisa teman-teman manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari atau teman-teman tetap bisa ikut aktif menggerakkan RFI bersama ACT. Teman-teman bisa tetap bisa ikut bersedekah, tetap bisa ikut berzakat, berwakaf, dan berkurban. Nah, inilah kita harapkan bahwa RFI ini hanya sebagai batu loncatan bagi teman-teman, pintu bagi teman-teman dari satu kebaikan ke banyak kebaikan lainnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Sebentar. Maaf ada sedikit gangguan, kita mencoba lagi untuk masuk ke slide-nya. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem kerja relawan filantropi Indonesia. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal, sistem kerja di RFI itu dua, online dan offline. Nah, teman-teman bisa melakukan dua-duanya tentunya. Nah, teman-teman bisa fokus ke salah satunya, silahkan. Silahkan teman-teman pilih, nantinya teman-teman bisa produktif atau passionnya di mana, atau berhubungan dengan orang lain itu apakah dengan secara offline atau online. Silahkan teman-teman maksimalkan nantinya. Nah, penawaran offline itu seperti apa? Nah, jadi penawaran offline itu, jadi kegiatan penawaran program, share programnya itu dilakukan oleh relawan filantropi Indonesia itu secara offline. Jadi para dermawan atau donatur menyalurkan donasinya kepada teman-teman itu secara langsung. Nah, proses penawaran program-program ACT ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan donatur. Nah, tentunya ketika kita ingin mengajak orang bersedekah, tentunya dari kita mewakili sebuah lembaga. Nah, tentunya kita membutuhkan atribut-atribut keanggotaan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita adalah member atau relawan resmi dari lembaga aksi cepat tanggap. Tentunya. Ya, maaf sebentar teman-teman, ada kendala jaringan.
Kita langsung dari sini saja, teman-teman. Gangguan jaringan. Oke, alhamdulillah. Baik. Slide-nya kelihatan ya, Mbak Dea, teman-teman? Nah, ini kalau yang offline, nanti teman-teman itu penawar programnya ngajak orang donasi itu secara langsung. Nah, tentunya kita akan dibekali ID card tentunya yang bisa teman-teman download di akun dashboardnya teman-teman. Selain itu, ketika teman-teman ingin canvassing atau bergerak sendiri secara langsung, teman-teman bisa datang ke ACT cabang di mana teman-teman bertempat tinggal atau yang terdekat dari domisili teman-teman. Teman-teman bisa nantinya dipinjamkan rompi aksi cepat tanggap dan diberikan surat tugas sebagai legalitas atau bentuk sahnya teman-teman bergabung bersama relawan aksi cepat tanggap. Dan nantinya donasi akan diterima langsung oleh RFI yang kemudian disetorkan kepada cabang yang yang mengutus teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya penawaran secara online. Nah, jadi kegiatannya kalau online itu teman-teman tentunya sesuai namanya itu dilakukan secara online, digital seperti itu. Nah, di sini pentingnya teman-teman nanti perlu memahami link referral masing-masing. Nah, nantinya akan Mas Ari akan jelaskan apa itu link referral. Nah, jadi proses penyebaran atau share programnya itu menggunakan link referral yang kemudian di share atau di broadcast ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Tentunya aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Serta teman-teman juga bisa nantinya menggunakan platform digital ads seperti Google Ads kalau teman-teman sudah mempunyai ilmunya dan sudah terbiasa menggunakan fitur digital marketing seperti itu. Platform digital marketing, maaf teman-teman. Selanjutnya, dari aktivitas teman-teman bergabung bersama Relawan Filantropi Indonesia, kita harapkan teman-teman terbantu. Terbantunya dari sisi apa? Teman-teman akan mendapatkan manfaat finansial atas kebaikan yang sudah teman-teman lakukan. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan manfaat finansial atau kita sebut dengan kafalah. Nah, intinya akan teman-teman terima sebagai bentuk reward atau apresiasi atas ikhtiar yang sudah teman-teman lakukan dalam menebar kebaikan dan menggerakkan kedermawanan umat. Nah, manfaat finansial ini teman-teman peroleh yaitu dihitung dari nilai transaksi yang berhasil teman-teman usahakan. Seperti itu. Nah, persentase perhitungannya bagaimana? Nah, silakan teman-teman lihat di layar handphone atau laptop teman masing-masing. Itu di slide-nya dijelaskan bahwa ada persentase tertentu untuk base programnya seperti itu, basis programnya. Nah, untuk program kemanusiaan yang teman-teman berhasil share, nah seperti itu berhasil teman-teman peroleh donasinya melalui ikhtiar dan link referralnya teman-teman, itu teman-teman akan diberikan kafalah sebesar 10% dari setiap transaksi yang teman-teman berhasil himpun, seperti itu. Begitu juga dengan program-program zakat. Kalau program berbasis zakat, teman-teman akan diberikan kafalah atau fee sebesar 7,5% per setiap transaksi donasi yang berhasil teman-teman himpun melalui akun RFI-nya teman-teman. Begitu juga dengan program wakaf. Kalau program wakaf, teman-teman akan mendapatkan kafalah sebesar 10%. Kurban 15%, seperti itu. Kalau kita simulasikan, anggaplah saya Fajar sebagai seorang relawan filantropi Indonesia berhasil closing, kalau dalam istilah marketing kita berhasil closing, nah atau donasi berhasil kita peroleh, misalkan saya sebagai RFI itu per bulan November kemarin lah misalkan. Nah, saya berhasil memperoleh dana donasi di akun saya itu sebesar 150 juta. Nah, itu kalau kita rincikan teman-teman, misalkan saya berhasil di sini kita simulasikan, misalkan saya berhasil untuk
mempromosikan program zakat. Orang-orang berdonasi atau menunaikan zakatnya melalui saya, dan itu tercatat di dashboard saya seperti itu. Nah, di sini saya mendapatkan 20 juta. Untuk program kemanusiaan, saya mendapatkan donasi sebesar 50 juta. Untuk wakaf sumur, nah jadi misalkan saya memiliki donatur untuk membangun sumur wakaf di suatu daerah. Nah, biaya pembangunannya itu misalkan senilai 80 juta. Nah, itu melalui dan itu tercatat sebagai perolehan saya di dashboard saya seperti itu. Nah, kalau kita total itu ada sekitar 150 juta. Nah, perhitungan fee atau kafalah itu atau rewardnya itu tinggal dikalikan dengan persentase yang sudah kita jelaskan. Nah, jadi untuk dana zakat misalkan dari totalnya saya kumpulkan 20 juta per bulan November. Jadi saya akan mendapatkan 7,5%-nya, yaitu senilai 1.500.000. Begitu juga dengan perolehan atau donasi yang berhasil saya kumpulkan dari berbagai basis program lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa grand total fee, misalkan kalau saya berhasil kumpulin dana filantropi sebesar 150 juta, nah saya akan mendapatkan fee sebesar 14.500.000 seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan fee-nya. Nah, sumber kafalah. Ini tentunya kita perlu klarifikasi di awal, kita klaim di awal bahwa manfaat finansial yang akan teman-teman terima itu bukan bersumber atau langsung dipotong dari donasi yang teman-teman kumpulkan atau donasi yang berhasil teman-teman himpun. Tetapi bersumber dari dana operasional dan hasil keuntungan dari unit usaha atau bisnis lembaga aksi cepat tanggap. Jadi teman-teman ACT juga memiliki unit usaha atau unit bisnis tentunya untuk menggerakkan operasionalnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan seperti itu. Nah, jadi tidak dipotong dari donasi yang teman-teman dapatkan. Nah, aksi cepat tanggap sebagai lembaga non-profit tentunya memiliki hak bagian tertentu dari donasi. Nah, ini satu hal yang penting yang perlu kita pahami juga bahwa tentunya kita harus mengetahui bahwa lembaga non-profit seperti ACT dan lembaga sosial lainnya itu memiliki hak bagian operasional, baik dari infak, wakaf, zakat, dan kurban, yang dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan dana umat, sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang sudah diakui dan disahkan oleh pemerintah. Nah, rinciannya bisa sama-sama kita baca. Ini hanya saya catatkan cuma 3 karena banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang tentunya membahas dan mengatur tentang aktivitas lembaga non-profit seperti aksi cepat tanggap. Nah, yang pertama yaitu peraturan Basnas nomor 1 tahun 2016. Pada pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5% dari penerimaan dana zakat. Nah, dalam hal operasional tidak mencukupi dapat diambil di dana infak sedekah sebesar paling banyak 20%. Nah, ACT sebagai lembaga kemanusiaan juga bergerak dalam menghimpun dan mengurusi dana umat seperti zakat, seperti wakaf, seperti itu. Nah, pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud. Nah, kalau di sini nazir atau pengelola dana wakaf itu paling banyak menerima imbalan dari hasil bersih dan pengelolaannya yaitu sebesar 10%. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan pasal 6 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80 sebutkan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Nah, tentunya ini mudah-mudahan ini menjadi insight baru bagi teman-teman bahwa bagi sebuah lembaga atau lembaga sosial atau lembaga non-profit yang mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kurban lainnya, itu ada aturan-aturan tertentu membahas besaran dana operasional yang bisa diambil dari dana atau donasi tersebut seperti itu. Nah, tentunya kita dalam berdonasi tentu kita harus pintar bahwa kita harus berdonasi ke lembaga yang tentunya sudah mendapatkan izin atau legalitas dari pemerintah. Dan alhamdulillah ACT sudah mendapatkan untuk hal tersebut seperti itu.
secara legalitas dan sah bergerak sebagai lembaga sosial kemanusiaan. Nah, bagaimana untuk penyaluran atau distribusi fee kepada teman-teman RFI? Nah, teman-teman di sini wajib menginstal aplikasi ActionPay. Jadi kafalah teman-teman itu akan ditunaikan dari setiap nilai transaksi sedekah yang berhasil teman-teman peroleh, seperti yang saya jelaskan. Nantinya dana tersebut, misalkan saya mendapatkan 10% dari 100.000 misalkan. Misalkan hari ini saya berhasil mengajak orang berdonasi sekitar 3 orang. Duanya 100.000 dan satunya 50.000. Nah, itu semuanya misalkan itu adalah program kemanusiaan atau sedekah umum. Nah, dari total 250.000 yang berhasil saya dapatkan, nah itu saya akan mendapatkan kafalahnya sebesar 10%, yaitu 25.000. Nah, itu akan didistribusikan dalam bentuk top up saldo Action Pay. Nah, Action Pay ini teman-teman mirip dengan GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Ini adalah semacam e-wallet atau digital payment yang bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi teman-teman nantinya ketika mungkin saldo atau misalkan saya berhasil ngumpulin 1 juta, berarti saya dapatkan 100.000 seperti itu. Itu akan masuk sebagai saldo Action Pay yang nantinya teman-teman bisa transfer ke rekening teman-teman atau bisa gunakan untuk pembayaran lainnya seperti PLN dan pulsa seperti itu. Satu, sebelum kita tutup teman-teman, Indonesia negerinya para dermawan. Kita bersyukur kita hidup di negara yang telah diakui oleh dunia sebagai negara yang paling dermawan. Nah, silakan teman-teman searching tuh. Nah, itulah Indonesia teman-teman. Maka dari itu tugas kita adalah merawat bersama. Merawat bagaimana kedermawanan ini tetap terjaga di negeri ini. Membantu saudara sebangsa kita yang butuhkan. Membantu saudara seiman kita yang butuhkan, baik yang ada di dalam negeri atau maupun di luar negeri. Dari awal tahun kita menyaksikan bangsa ini mengalami resesi. Begitu banyak permasalahan ekonomi yang dialami oleh bangsa ini. Banyak saudara kita yang kena PHK dan luar biasanya lagi teman-teman, banyak saudara kita yang tidak memiliki makanan di rumahnya. Ini artinya apa? Saudara sebangsa kita membutuhkan kehadiran kita. Saudara kita membutuhkan solusi dari bantuan yang bisa kita berikan. Saudara kita membutuhkan ikhtiar terbaik kita dan kontribusi kita untuk tetap mengalirkan atau share program-program kebaikan. Ini saatnya kita ikut ambil bagian menjadi penggerak perubahan, menyebarluaskan syiar sedekah, menggerakkan kedermawanan umat demi terwujudnya peradaban yang lebih baik. Jadi teman-teman, selain teman-teman bergabung bersama RFI, tentunya kita harapkan banyak manfaat nantinya teman-teman bisa dapatkan. Dari satu kebaikan membuka banyak pintu kebaikan lainnya, insya Allah. Nah, untuk itu kita lanjut ke sesi pertanyaan mungkin, atau bisa kita lanjut ke tutorial sistem. Saya kembalikan ke Mbak Dea. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mas Fajar atas materi yang disampaikan. Semoga bisa Sobat Movers pahami. Dan sepertinya di sini sudah banyak yang raise hand yang mau bertanya dan juga sudah banyak yang masuk nih di chat box menginformasikan kalau belum masuk grup. Terus juga ada yang minta request rompi dan atribut lainnya. Oke, mungkin boleh yang bertanya mungkin gantian aja kali ya dari yang raise hand dulu nih. Dari Mas Aiman mungkin mau bertanya. Oke, 3 orang yang raise hand mungkin boleh Mas Aiman duluan yang bertanya. Oke. Kalau begitu ada Mas Zulfikar atau Mas Mbak Mikea mau bertanya mungkin. Ada 3 orang yang raise hand, ada Mas Aiman, Mas Zulfikar atau Mbak Mikea. Kalau tidak ada di sini, mungkin kita lanjut di chat aja kali ya. Ini ada yang japri sih dari Mas Zulfikar. Saya mau pesan seragam RFI yaitu baju, celana, rompi, jaket, topi, dan atribut lainnya. Gimana caranya teman Fajar? Mungkin boleh dibantu jelasin kali ya. Ini direct message ke admin nih. Ke host.
Ya, kalau misalkan teman-teman membutuhkan atribut untuk melakukan atau penggalangan donasi secara offline lah gitu, ingin bergerak secara offline. Nah, itu bisa dihubungi cabang terdekat terlebih dahulu. Karena ini membutuhkan izin dan tanggung jawab dari cabang. Teman-teman juga tidak diperkenankan untuk bergerak sendiri. Seperti itu. Ini menjaga amanah dan bentuk alur tanggung jawab yang ingin kita lakukan seperti itu. Kalau memang membutuhkan seperti rompi, jaket dan lain-lain, itu bisa dihubungkan ke cabang terdekat. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang membutuhkan rompi, banyak juga RFI kita itu dipinjamkan rompi ketika bergerak secara langsung, bahkan ditemani langsung oleh ACT cabang di mana ia terdaftar. Begitu paling Bang Zulfikar. Ya, silakan saya kembalikan ke Mbak Dea. Di sini ada 3 orang yang resen, mungkin mau bertanya atau bagaimana? Atau kepencet kali jangan-jangan. Ya, pencet ya. Oke, ini di chat box ada Mas Iqbal Abdan. Kalau misalnya domisili di daerah 1, sekarang ini gimana maksudnya ya, Mas Iqbal? Mungkin boleh open mikrofonnya. Atau mungkin boleh bantu jelaskan nih Mas Fajar yang tidak bisa atau mungkin yang belum Ya. tahu caranya masuk grup RFI. Jadi ketika teman-teman masuk ke grup RFI WhatsApp-nya, itu bisa teman-teman cek di dashboard. Nah, gabung grup RFI. Nah, itu ada linknya, teman-teman bisa klik, nanti akan didirect langsung ke WhatsApp grupnya. Kalau belum, silakan kontak ke WhatsApp admin Relawan Filantropi Indonesia, di mana itu Mbak Dea sendiri yang akan membantu teman-teman nantinya. Bagi yang belum masuk grup, silakan di Japri Mbak Dea, nanti nomornya bisa dikirim Mbak Dea melalui chat box-nya. Silakan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Oke. Namun kita pindah ke daerah lain. Ya, boleh. Bang Iqbal, mungkin maksud Bang Iqbal, apakah bisa dipindahkan ke daerah domisili di mana ia bertempat tinggal sekarang? Itu boleh. Misalkan Bang Iqbal, misalkan dari Batu Sangkar, dulunya terdaftar di ACT Cabang Padang, misalkan seperti itu. Nantinya Bang Iqbal bisa dipindahkan atau ikut ke RFI Cabang Bukit Tinggi kalau yang terdekat dari Batu Sangkar. Kalau ke Batu Sangkar kita belum punya cabang ACT di sana, seperti itu. Kalau daerah Batu Sangkar itu akan dikelola langsung oleh ACT Cabang Bukit Tinggi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nah, saya ulang bahwa tujuan utama kita atau fungsi tugas utama kita di RFI itu menggerakkan filantropi. Ini di sini kita mengajak teman-teman berkontribusi. Kita menyadari bahwa teman-teman juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang profesi maksudnya. Mungkin ada yang di sini sebagai pedagang mungkin, berwirausaha, ada juga guru mungkin. Nah, ada juga karyawan mungkin, ada juga yang bergerak di usaha pertanian atau bidang profesi lainnya. Nah, di sini kita mengajak, ayo kita berkontribusi. Tidak perlu banyak, kita hanya perlu men-share. Kita perlu mengajak orang menebar. Kalau kita bisa mengajak orang-orang untuk berderma seperti itu. Mungkin selama ini kita hanya memahami infak itu hanya di masjid, sedekah itu hanya melalui kotak masjid. Padahal sebenarnya begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan bantuan-bantuan kita. Begitu banyak perut-perut lapar yang mungkin tidak terdengar sehari-hari oleh kita. Nah, begitu banyak teman-teman kita yang di sana mungkin kepanasan karena tidak punya rumah dan lain-lain. Nah, di aksi cepat tanggap begitu banyak program, baik dari program kemanusiaan, zakat, wakaf, atau kurban yang bisa teman-teman share, bisa teman-teman edukasikan, bisa teman-teman gerakkan kedermawanan umat untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi melalui program-program tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi, atau kita langsung masuk ke Mas Ari, Mbak Dea.
Saya rasa cukup, Mbak Dea. Takutnya terlalu lama. Oke, kalau begitu alhamdulillah teman-teman kita langsung aja masuk ke sesi yang kedua. Mungkin boleh disiapkan ya atau dibuka website RFI yaitu di relawanfilantropi.id agar teman-teman semua bisa langsung praktek karena nanti akan dijelaskan terkait bagaimana cara penggunaan dashboard RFI. Mungkin langsung aja kepada Mas Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dea, Mas Fajar atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya hadir di acara kita bersama teman-teman ya. Baik, perkenalkan nama saya Ari. Saya di RFI Manajemen Pusat juga, satu tim dengan Mbak Dea dan Mas Fajar. Di sini saya lebih fokusnya menjelaskan bagaimana menggunakan atau memaksimalkan fungsi dashboard-nya teman-teman, dashboard member RFI-nya teman-teman, gitu. Nah, dari situ lebih baik biar lebih gampang paham, kita langsung praktek aja teman-teman, dan teman-teman juga bisa langsung praktekin. Mbak Dia jadiin saya close, sudah oke. Oke, saya izin screen share ya teman-teman ya. Kita langsung praktek aja. Oke, teman-teman bisa akses screen share saya, suara aman Mbak Dia? Jelas suaranya? Bentar ya teman-teman. Sobat Movers mungkin boleh sambil nih dibuka dashboard RFI-nya, silakan diakses yaitu di relawanfilantropi.id. Dan teman-teman mungkin boleh sambil menunggu Mas Ari, mungkin boleh coba-coba nih, coba-coba untuk tambah campaign, cek campaign, terus coba ada gak sih di dashboard-nya itu link grup RFI, dan mungkin boleh coba juga nih cek ID card-nya, mungkin ada kesalahan di domisilinya, nanti akan dibantu oleh admin untuk dimigrasi datanya ke wilayah yang sesuai. Oke, silahkan dibuka mungkin Sobat Movers dashboard RFI-nya yaitu di relawanfilantropi.id dan silahkan dicek link grup RFI-nya apakah ada atau tidak. Kemudian silahkan juga dicek kembali ID card-nya apakah domisilinya yang tertera di ID card sudah sesuai atau belum. Nanti kalau ada kesalahan boleh chat admin yaitu di bit.ly tanya RFI. Afan, sebentar saya izin kirimkan ke chat. Oke, sudah diakses websitenya relawanfilantropi.id sambil praktek nanti dengan Mas Ari. Oke, alhamdulillah. Silakan Mas Ari. Maaf teman-teman, iklan sedikit tadi. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Iklan sih. Afwan jidan. Baik teman-teman bisa akses di relawanfilantropi.id, kemudian klik masuk. Nah teman-teman bisa akses nih, masukkan email dan passwordnya teman-teman yang sudah didaftarkan di relawanfilantropi.id. Oke, ini adalah tampilan dashboard di awal nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman login, nah ini adalah tampilannya nih, tampilan untuk pertama kalinya. Nah di sini saya akan jelaskan satu persatu nih dari fungsi si menu ini teman-teman, seperti itu. Nah ini adalah link etalase program terpilih atau keseluruhan program yang sudah teman-teman pilih. Nanti saya jelaskan. Dan ini link program kurban, ini link grup WhatsApp. Jadi kalau teman-teman buka dashboard-nya, nah teman-teman tinggal klik nih, join link. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman tergabung di WA grup RFI cabangnya teman-teman. Seperti itu. Nah kalau teman-teman nggak ada nih di sini blank nih Mas Ari, nggak bisa diklik join linknya. Nah teman-teman bisa hubungi
customer service kami nanti dibantu sama tim layanan untuk di-invite-kan secara manual. Teman-teman tinggal bilang aja, saya Ari, saya member RFI, domisili Tangerang Selatan, mau join dong di WAG-nya Tangerang Selatan. Nanti dari tim layanan kami akan invite-kan Bapak dan Ibu ke link ke WA group cabang seperti itu. Dan ini adalah chatbot donasi Aisyah, di mana teman-teman sudah, mungkin nanti saya langsung praktek aja. Teman-teman pernah menemukan misalkan Halo BCA atau di beberapa bank itu mereka chatbotnya via WhatsApp, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menawarkan link, nanti di WhatsApp itu tinggal tektok dengan chatbot kami. Nah, tapi nanti saya detailkan satu persatu. Di sini saya akan jelaskan pertama terkait tadi Mas Fajar di awal sempat menjelaskan terkait dengan marketing online dan offline. Nah, marketing online apa sih? Marketing tanpa tatap muka, teman-teman. Nah, jadi walaupun kita tidak bertemu secara langsung, saya masih bisa kok menawarkan produk ke Mbak Dea dengan tadi apa? Dengan link affiliate atau link referral. Gimana cara dapat link referral di RFI? Nah, ini caranya. Jadi ketika pertama kali saya buka dashboard, saya harus marketing online karena marketing online itu mudah, teman-teman. Tinggal share link ke WhatsApp group atau Facebook atau Twitter. Gimana caranya? Teman-teman tinggal klik nih di sini di menu program pilihan. Nah, di program ini adalah lebih dari 100 program yang aksi cepat tanggap tawarkan atau yang kami miliki yang bisa teman-teman pilih untuk disebarkan ke circle-nya teman-teman kayak gitu. Nah, cara nyebarinnya gimana? Teman-teman tinggal pilih salah satu program, terus teman-teman pilih nih mau share siapa? Facebook kah, Twitter kah, atau WhatsApp. Nah, teman-teman misalkan share via WhatsApp nih, klik logo WhatsApp-nya. Secara otomatis akan diarahkan ke kalau misalkan teman-teman buka di handphone, langsung tuh ke aplikasi WhatsApp. Nah, kalau saya karena aksesnya di laptop, maka diarahkan ke web WhatsApp seperti itu, teman-teman. Terus tadi saya sudah klik logo WhatsApp, saya pilih nih mau share ke grup. Nah, mau share ke grup atau ke Japri, terserah teman-teman, disesuaikan saja. Kalau saya lebih nyamannya misalkan share-nya di grup misalkan. Saya klik grupnya, kemudian saya klik send. Nah, klik send. Nah, ini teman-teman, ini adalah judul programnya. Dan ini adalah deskripsi singkat dari program tersebut. Dan ini adalah link referralnya, seperti itu. Jadi ini adalah link referralnya teman-teman nih, atau link affiliate-nya teman-teman. Nah, teman-teman boleh rubah, misalkan apa namanya, deskripsi singkatnya boleh dirubah sama teman-teman. Tapi link referralnya jangan dirubah, teman-teman, karena ini sudah terbaca sama sistem kami, seperti itu. Misalkan menurut teman-teman ini kayaknya kurang pas nih kalimatnya, mau dirubah, silakan dirubah seperti itu. Dan ketika saya sudah menawarkan link affiliate ini di WA grup ini saya, alumni sekolah rakyat misalkan. Nah, di grup WA ini ada om, tante, atau sahabat kita yang mengklik link ini, link affiliate ini. Dikliklah link affiliate ini. Nah, terus si calon donatur ini akan diarahkan ke deskripsi program yang lebih lengkap, teman-teman, lebih detail. Nah, dibacalah sama si donaturnya, teman-teman. Kemudian si donatur mengklik sedekah sekarang. Artinya si donatur siap untuk bersedekah. Secara otomatis akan muncul nih referensi dari teman-teman relawan filantropi Indonesia. Kemudian akan muncul referensinya atas nama Ari. Karena tadi saya menyebarkannya pakai link referral saya. Nah, kalau teman-teman misalkan Mbak Dea, Mas Fajar, atau teman-teman men-share link referralnya teman-teman, secara otomatis akan muncul di sini referensi atas namanya teman-teman, seperti itu. Nah, ketika nanti si donatur mulai nih berdonasi, dia check out donasinya, masukkan nominalnya, nama lengkapnya, emailnya, sekaligus nomor teleponnya. Nah, terus si donatur ini memilih metode pembayarannya, artinya si donatur ini siap untuk check out nih, teman-teman. Nah, terus si donatur ini klik sedekah sekarang. Artinya dia sudah check out. Gitu. Secara otomatis, invoice-nya akan terbentuk nih, teman-teman. Ini adalah invoice-nya. Dan si donatur akan mendapatkan notifikasi seperti ini di WhatsApp-nya. Ada notifikasi untuk segera menyelesaikan transaksinya. Seperti itu, teman-teman. Dan ini invoice-nya, teman-teman. Invoice-nya si donatur. Nah, terus
kalau kita bicara marketing online, marketing tanpa tatap muka, otomatis kita harus tahu dong seberapa efektif sih link referral saya, berapa banyak orang yang mengklik link referral saya. Nah, di sini toolsnya sudah kami siapkan ya teman-teman, untuk teman-teman melihat berapa banyak orang yang berdonasi di link saya, berapa banyak orang yang mengklik link saya, teman-teman bisa cek di menu dompet. Nah, di menu dompet ini teman-teman klik di data transaksi. Nah, menu dompet, menu data transaksi ini untuk melihat efektivitas link referralnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi misalkan ini tadi saya berhasil closing nih. Ini lihat invoice-nya adalah 3 WN belakangnya teman-teman ya. Di sini juga tercetak 3 WN. Artinya secara otomatis apa yang teman-teman sebar itu akan terrecord semua di data transaksi seperti itu. Invoice-nya, nama donaturnya, nomor handphone donaturnya, tanggal si donatur berdonasi, jumlah donasinya, dan metode pembayarannya. Nah, di sini status bayarnya adalah belum bayar, teman-teman. Karena si donatur belum menyelesaikan transaksinya, seperti itu. Atau dia belum transfer nih. Kalau dia sudah transfer, secara otomatis ini status bayar akan sudah bayar, seperti itu. Dan status yang sudah bayar, itu artinya sudah bisa menjadi pencapaiannya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini banyak nih, saya sudah nyebar link, dan banyak yang transaksi yang belum bayar. Artinya, kalau belum bayar ini kan ini belum bisa jadi pencapaian saya teman-teman ya. Jadi saya harus follow up ke donaturnya. Ini adalah nomor telepon donaturnya, seperti itu. Jadi misalnya mengingatkan donatur dengan bahasa yang asal terkait dengan setelah check out berarti dia harus transfer kayak gitu. Mau jadi transaksi agar terjadi transaksi seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita rekap manual kan mana nih yang belum bayar, mana yang sudah bayar. Saya sendiri lebih banyak yang belum bayar ternyata. Nah, di sini teman-teman mudah untuk melihat berapa banyak sih orang yang sudah bayar dan jadi pencapaian saya, di mana teman-teman cek lagi di menu dompet, di menu history fee. Nah, menu history fee ini adalah di sini ada tulisan total donasi terkumpul, artinya donasi yang sudah ditransfer atau ditransaksikan oleh si donatur seperti itu. Nah, di sini secara otomatis dalam 1 sampai 2 pekan, secara otomatis di sini akan fee dalam proses pencairan. Artinya, sebentar saya akan contohkan fee yang akun yang fee-nya belum dicairkan. Sebentar. Dan ini adalah total donasi terkumpul, teman-teman. Nah, di sini ini adalah fee belum dicairkan. Artinya apa? Di sini ini adalah pencapaiannya teman-teman atau kafalahnya teman-teman. Ini pencapaian teman-teman secara donasi. Ini adalah pencapaian kafalah yang akan teman-teman terima. Kayak gitu. Ini secara otomatis nih, ada pengalinya secara otomatis dari total donasi terkumpul. Tadi kan Mas Fajar menjelaskan kalau program wakaf, program kemanusiaan, ACT itu 10% dari kafalah. Dari total donasi kafalanya. Untuk program zakat 7,5% dan untuk program kurban itu 15% dari donasi terkumpul. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada tulisan fee belum dicairkan. Nah, dalam tempo 1 sampai 2 pekan secara otomatis akan berpindah nih teman-teman ke sini, ke fee dalam proses pencairan. Artinya kafalahnya teman-teman lagi kami ajukan teman-teman. Lagi diproses di finance kami untuk segera dicairkan. Seperti itu. Dan nanti dalam tempo 2-3 pekan, secara otomatis di sini akan fee dicairkan. Artinya, kafalah sudah masuk di action pay-nya teman-teman. Seperti itu. Oh iya, tadi Mas Fajar sempat jelaskan terkait dengan action pay. Action pay itu semacam kayak OVO, GoPay, e-payment-nya yang dimiliki sama ACT. Seperti itu. Jadi nanti dari action pay, kalau sudah ditunaikan ke action pay-nya teman-teman, secara otomatis teman-teman bisa tuh mau ditransfer ke bank, ke ShopeePay, GoPay, atau kemana bisa teman-teman kayak gitu. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple App Store seperti itu. Dan ketika teman-teman juga sudah registrasi Action Pay, teman-teman harus mensinkronkan tuh antara aplikasi Action Pay dengan dashboard dashboardnya teman-teman. Seperti caranya gimana? Di sini di menu dompet, di menu data transaksi, di sini ada tulisan pencairan fee dilakukan melalui akun Action Pay. Silakan input akun Action Pay Anda di sini. Nah, teman-teman tinggal klik linknya di sini.
klik linknya. Nah, terus teman-teman masukkan nama Action Pay dan nomor handphone Action Pay. Jadi gitu. Jadi langkah pertama, teman-teman nggak perlu, nggak bisa teman-teman sudah closing. Teman-teman nggak perlu nih mengklaim kapan nih kafala saya cair. Nggak perlu teman-teman. Tinggal download aja aplikasi Action Pay. Setelah download, regis. Nah, teman-teman input nih di sini nama Action Pay-nya, terus nomor handphone Action Pay-nya, terus simpan nomor Action Pay-nya. Karena di sistem finance kami secara otomatis tuh. Jadi teman-teman closing hari Rabu, insya Allah hari Kamisnya sudah diajukan. Kamis pekan depannya, insya Allah cair seperti itu. Nah, teman-teman closing di hari Selasa atau di hari Minggu, insya Allah Seninnya. Jadi pencairan ini kami ajukan setiap hari Senin dan Kamis. Jadi tim finance kami akan menarik data di hari Senin dan Kamis untuk cair di Senin dan Kamis pekan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman setelah punya dashboard RSI, jangan lupa download aplikasi Action Pay dan sinkronkan antara aplikasi Action Pay dengan dashboardnya. Seperti itu. Mudah teman-teman. Teman-teman tinggal klik-klik aja ini di menu pengaturan, di menu Action Pay, tinggal di input. Seperti itu. Oke, tadi terkait dengan marketing online teman-teman. Cara men-share salah satu program. Kita review sebentar ya teman-teman ya. Mudah kan teman-teman caranya ya, tinggal di program pilihan, pilih mau share via apa, Facebook, Twitter, atau WhatsApp. Seperti itu. Mudah banget teman-teman cara dapat link referralnya. Kayak gitu. Terus, kalau tadi saya ajarkan teman-teman untuk gimana sih cara men-share salah satu program, seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau di istilah di marketing adalah one shoot, one closing. Ketika saya hanya menawarkan satu produk nih, air minum misalkan, saya tawarkan ke Mbak Dea langsung beli. Nah, itu berarti kan saya satu produk, satu closing kan, mudah kayak gitu. Tapi gimana caranya saya menawarkan beberapa produk dalam satu link. Nah, di sini saya akan ajarkan nih teman-teman. Kalau tadi kita istilahkan one shot, one closing, saya hanya share satu program. Tapi kalau saya mau share beberapa program, gimana Mas Ari? Teman-teman tinggal cek lagi di menu program pilihan, teman-teman pilih nih program mana aja, program mana aja yang mau teman-teman kumpulkan dalam satu etalase. Seperti itu. Misalkan saya mau program ini nih, program Mari Bantu Ratusan Difabel Bantul Mudah Berwirausaha. Nah, di sini kalau saya mau share program ini langsung, tinggal klik logo Facebook, Twitter, atau WhatsApp. Tapi kalau saya memasukkan etalase saya, di sini tinggal diklik nih, yang oranye-oranye. Masukkan etalase program terpilih. Diklik masukkan etalase program terpilih. Oke, nah secara otomatis di sini akan berpindah ke program tersimpan. Di sini kan ada program pilihan. Program pilihan itu adalah keseluruhan program yang ada di ACT. Nah, kalau program tersimpan ini adalah etalasenya teman-teman. Jadi program pilihan yang ada di etalasenya teman-teman. Ibaratnya kalau tadi menawarkan satu produk, kalau ini menawarkan beberapa produk dalam satu link. Nah, produknya apa aja? Ini saya punya 28 produk. Di sini tinggal pilih programnya mau apa aja, nanti seperti itu. Nah, terus cara nge-share 28 program dalam satu link gimana? Nah, kembali lagi, teman-teman cek lagi di menu dashboard. Yang tadi saya jelaskan di awal, di sini ada link etalase program terpilih. Artinya, link ini adalah link program terpilihnya teman-teman, atau program tersimpannya teman-teman. Caranya gimana? Tinggal pilih mau share via WhatsApp, Facebook, atau Twitter. Kalau saya biasanya via WhatsApp, saya klik logo WhatsApp, secara otomatis akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp, saya share ke grup misalkan. Nah, di sini adalah tadi deskripsi singkat dari program, keseluruhan program atau Indonesia Dermawan lah deskripsinya. Nah, ini adalah link referral atau link affiliate-nya teman-teman. Jadi dalam satu link ini ada 28 program yang sudah saya pilih. Begitu juga misalkan Mbak Dea punya 10 program atau Mas Fajar punya 15 program. Nah, itu ada dalam satu link masing-masing seperti itu. Dan ketika saya tawarkan ini di grup, di WA grup, terus ada yang mengklik link ini, dikliklah linknya, secara otomatis dia si donatur akan ditawarkan beberapa program nih teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti si donatur akan pilih dia mau berdonasi di program mana. Ketika dia sudah memilih nih program Semeru, dikliklah logo programnya, secara otomatis akan diarahkan segera check out teman-teman, atau menyelesaikan transaksinya. Ketika nanti si donatur sudah masukkan nominalnya, terus dia check out dengan klik sedekah sekarang, seperti biasa nanti akan muncul nih invoice-nya seperti ini, dan nanti secara otomatis akan masuk ke menu dompet, menu data transaksi.
Nah, secara otomatis akan tersinkron nih di sini nih. List-list pencapaian dari orang-orang yang mengklik link affiliate saya, baik secara tadi one shot one closing atau ditawarkan beberapa program dalam satu link. Semuanya akan tersinkron di sini, gitu teman-teman. Kemudian, sampai sini cara men-share salah satu program dan men-share beberapa program dalam satu link. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut lagi. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya, atau kalau yang malu-malu bisa di kolom chat. Ada pertanyaan nggak Mbak Dea mungkin? Kayaknya nggak ada ya Mbak Dea, belum ada ya. Mudah ya teman-teman ya, cara share programnya. Kayaknya teman-teman banyak yang usia-usia yang circle-nya bagus-bagus nih di grup WhatsApp-nya nih. Insya Allah mudah lah. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian marketing online kami yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kita juga punya namanya chatbot. Kalau misalkan teman-teman pengguna bank BCA atau bank-bank konvensional lainnya ya, biasanya mereka punya WhatsApp layanan, di mana ketika teman-teman klik logo, ngetik hi gitu, aduh, lepas ya, buat Zoom nih, apa enggak? Internetnya nggak stabil. Nah, terus di sini juga kami ada fitur namanya chatbot donasi Aisyah. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Ini adalah link chatbot. Jadi gini, kalau tadi menawarkan satu produk ke media sosialnya teman-teman, ada pilihan Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Nah, kalau chatbot ini adalah ajakan berdonasi, tapi langsung via WhatsApp nih. Jadi ketika teman-teman klik share, dia akan mengarahkan ke WhatsApp chatbot. Nah, terus taruhlah saya share ke grup, share ke Japri misalkan. Share ke Japri. Nah, ini adalah asisten chatbotnya sedekahnya CT. Nah, ketika saya sudah share, nah terus orang yang saya share link chatbot saya, dia mengklik link ini nih. Nah, link ini bisa teman-teman rubah. Bisa teman-teman perpendek dengan apa? Dengan aplikasi, dengan website Bitly. Jadi ketika diklik link ini, secara otomatis akan diarahkan ke chatbot nih teman-teman. Chatbot WhatsApp yang tadi saya jelaskan tuh di awal. Kalau misalkan perbankan, di sini ada notifikasi saya ingin berdonasi di ACT. RFI, terus nama referennya teman-teman. Nah, terus nanti chatbot kami akan menjawab nih. Baik Bapak Ibu, silakan balas dengan angka semenu yang Aisyah sediakan. Misalkan si donatur nanti memilih berdonasi. Klik satu donasi. Nah, terus di sini akan ditawarkan mau berdonasi apa? Misalkan donasi bencana. Diklik berdonasi untuk program bencanaan. Logo 1. Jadi ini memudahkan donatur. Jadi nggak perlu baca-baca program lagi, nggak perlu klik-klik lagi seperti itu. Tinggal ngechat aja sama kayak orang balas chat seperti itu. Nah, terus di sini ada tulisan silakan pilih jenis program. Misalkan untuk erupsi Semeru, klik 3. Misalkan. Nah, terus di sini akan diberikan deskripsi singkatnya terkait dengan erupsi Semeru. Nah, terus di sini diminta untuk silakan isi nominal donasi. Misalkan saya masukkan nominal donasinya adalah 10.000. Diklik lah nominal 10.000-nya. Nah, di sini akan silakan pilih metode pembayaran, rekening VA atau rekening bank transfer. Nah, terus saya memilih virtual account bank muamalat. Saya pilih angka 1. Nah, secara otomatis akan diminta di sini ada halaman checkout. Misalkan dicek lagi nih, benar nggak saya mau berdonasi melalui via muamalat dengan nominal donasinya Rp10.000. Kemudian saya balas ya, atau si donatur balas ya. Nanti invoice-nya akan tercetak nih teman-teman nih. Nah,
invoice ini akan secara otomatis tersinkron nih dengan dashboardnya teman-teman. Menu dompet, menu data transaksi. Seperti itu. Dan nanti ketika sudah ditransfer, nah secara otomatis akan tersinkron di sini. Di dompet, di data transaksi. Seperti itu teman-teman. Mudah ya teman-teman ya, terkait dengan marketing online. Kayaknya teman-teman sudah lebih paham. Sampai sini terkait dengan marketing online, link affiliate, link referral, cara cek pencapaian, gampang ya teman-teman ya, tinggal diklik-klik aja menu dashboardnya. Kalau ada pertanyaan silakan mau di kolom chat atau nanya secara langsung, karena ini kesempatan kita nih teman-teman nih. Suara saya kecil, nggak kedengeran. Beneran Mbak Dia atau pas? Oh pas ya? Mau tanya, setelah kami dapat donatur atau donasi dan sudah terinput ke pusat, apakah nanti dapat laporan hasil realisasi donasinya untuk bisa kami berikan ke donaturnya? Terima kasih. Baik, Mas Habibul Anis, terkait dengan implementasi, biasanya akan ada notifikasi itu kalau sudah diimplementasi di email atau di WhatsApp. Nah, atau misalkan Mas Habibul juga bisa cek di Indonesia Dermawan, itu nanti ada implementasi. Jadi sebentar, saya coba izin screen share. Nah, biasanya di sini nih ada nih implementasi terkini. Nah, foto-foto implementasi terkini di sini atau narasinya nanti juga si donatur akan terima notifikasi di email ataupun di WhatsApp seperti itu. Apakah ada video tutorialnya atau tata caranya, karena jaringan internet saya tidak bagus, jadi keluar masuk. Kita sudah upload Mas Muhammad Heldi di YouTube kita di Relawan Filantropi Indonesia ya Mbak Dea ya, YouTube-nya. Di situ nanti teman-teman bisa belajar dari situ juga. Atau nanti mungkin recording ini akan di blasting juga, atau teman-teman chat aja ke WhatsApp layanan kami, nanti dibantu link untuk menonton ulang record Zoom ini, seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini kayaknya cukup jelas ya teman-teman ya, cukup mudah terkait dengan link referral, cara menyebarkannya, cara pencapaiannya gimana, mudah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi nih teman-teman, mempersingkat waktu, kita lanjut lagi terkait dengan marketing offline, seperti itu, marketing tatap muka, artinya teman-teman mendapatkan, kalau tadi kan si donatur bertransaksi melalui link dan dia menyelesaikan transaksinya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini saya akan jelaskan kalau teman-teman menerima uang cash, seperti itu. Atau misalkan saya punya komunitas, saya menggalang dana di pinggir jalan atau menggalang dana di kampus, otomatis kan berarti ada uang yang terkumpul ya teman-teman ya. Uang yang terkumpul, uang donasi yang terkumpul berupa uang cash. Nah, bagaimana saya mentransaksikan uang cash itu, teman-teman? Nah, ini saya ajarkan caranya. Bagaimana cara mendapatkan nomor rekening untuk saya transfer nih uang cash ini. Nah, teman-teman cek lagi di menu dashboard. Nah, cek di sini ada tulisan donasi bank transfer. Nah, donasi bank transfer ini artinya teman-teman menginput secara manual untuk mendapatkan nomor rekening, seperti itu. Nah, di sini di tulisan identitas donatur, masukkan identitas donaturnya nih teman-teman. Misalkan masukkan nama donaturnya adalah testing, langsung hapus saja, terus emailnya donatur, terus nomor handphonenya donatur. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti si donatur menerima notifikasi, baik ucapan terima kasih telah berdonasi ataupun implementasinya dari apa yang sudah didonasikan. Seperti itu tujuannya. Kalau misalkan mitra komunitasnya teman-teman juga bisa input di sini nomor teleponnya, misalkan nomor telepon pribadi juga nggak apa-apa untuk men-tracking nih donasinya teman-teman sudah diimplementasikan sejauh mana, seperti itu. Nah, terus di sini di menu teman-teman isi sampai jenis kelamin aja, untuk provinsi, kota, kabupaten, RT, RW, alamat diabaikan saja teman-teman, sunnah hukumnya, seperti itu. Nah, terus di sini di pilihan donasi pilih campaign offline.
Nah, untuk yayasannya, teman-teman bisa disesuaikan. Kalau misalkan pada umumnya penggalangan dana itu kan pasti program kemanusiaan ya teman-teman ya. Berarti pilih program aksi cepat tanggap. Nah, kemudian metode pembayarannya. Nah, tadi kan gambarannya adalah saya selesai menggalang donasi atau saya mengajak Mbak Dea secara langsung tatap muka untuk Mbak Dea berdonasi. Nah, Mbak Dea menitipkan uang 100.000 ke saya misalkan. Atau hasil dari saya menggalang donasi sejumlah taruhlah misalkan 1 juta atau puluhan juta gitu. Nah, teman-teman tinggal cek nih dari tempat teman-teman atau teman-teman punya m-banking apa? Masih nyambung? Masih nyambung. Nah, teman-teman punya m-banking atau dari teman-teman ATM terdekat apa untuk meneruskan ke metode pembayaran seperti itu. Jadi, misalkan saya punya m-bankingnya muamalat, maka saya pilih virtual account muamalat seperti itu. Atau ternyata di dekat rumah saya ATM-nya ada ATM, misalkan Bank MyBank, pilih metode pembayarannya MyBank. Jatuhnya adalah teman-teman punya uang cash, teman-teman ada uang cash dan titip donasi lah ibaratnya. Jadi teman-teman yang bertransaksikannya sendiri seperti itu. Nah, untuk program, di sini pilihan programnya teman-teman tinggal pilih. Tadi menggalang donasi untuk program apa? Misalkan untuk erupsi Semeru, dikliklah erupsi Semeru. Masukkan nama donatur atau nama komunitasnya teman-teman. Misalkan AAA komunitasnya. Nah, terus masukkan jumlah donasinya. Jumlah donasinya misalkan 10.000 atau beberapa dari jumlah donasi yang terkumpul dari hasil penggalangan dananya teman-teman seperti itu. Nah, terus teman-teman check out. Cara check outnya gimana? Ini ada tanda plus nih teman-teman. Tinggal diklik tanda plusnya. Nah, teman-teman lihat lagi. Benar nggak untuk programnya, program erupsi, di sini secara otomatis akan muncul fee-nya, fee 10%, di sini atas namanya, atas nama si donatur atau komunitasnya teman-teman. Di sini masukkan jumlah donasinya. Benar nggak 10.000 atau lebih dari 10.000 atau kurang dari 10.000 seperti itu. Nah, terus setelah teman-teman check out, teman-teman klik save. Di sini ada notifikasi, apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Ini adalah notifikasi kalau menyatakan selesai nih check out-nya, seperti itu. Oke, saya check out, saya simpan. Nah, terus cara lihat nomor rekeningnya mana, Mas Ari? Nah, cara lihat nomor rekeningnya, teman-teman klik di menu dompet, di menu data transaksi. Ini untuk melihat nomor rekeningnya. Tadi saya tulis nama donaturnya, testing langsung hapus saja ya teman-teman ya. Benar, VA-nya saya pilih tadi VA MyBank. Donasinya 10.000 dan ini adalah invoice-nya. Seperti itu. Nomor rekeningnya, teman-teman bisa cek di detail. Di sini ada menu detail, teman-teman tinggal klik detail. Nah, jadi di sini akan muncul nih, teman-teman tinggal copy paste ini ke m-banking atau ke ATM MyBank seperti itu, dan sesuai dengan metode pembayaran yang saya pilih. Dan secara otomatis di sini kan statusnya belum lunas ya. Kalau misalkan sudah lunas, secara otomatis ini akan sudah lunas dan akan jadi pencapaian saya seperti itu, atau pencapaiannya teman-teman dari ikhtiarnya teman-teman. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan untuk fitur ID card nih teman-teman cek di menu pengaturan, cek di ID card, di menu ID card. Nah, teman-teman bisa download nih ID card ini. Seperti itu, tinggal download PDF, mau di print. Biasanya kalau ke tukang fotokopi atau ke tukang print, itu mereka udah paham kok ukuran ID card, nanti disesuaikan sama mereka. Gitu, teman-teman. Jadi tinggal download PDF, dicetak, dan teman-teman sudah punya ID card RFI. Nah, terus di sini scan QR code program. Nah, QR code ini mengarah kemana? Kalau misalkan teman-teman scan, teman-teman testing nih, scan aja pakai QR code sendiri. Setelah teman-teman print, dia masuknya kemana? Masuknya ke program tersimpan. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalungkan ID card ini, terus saya ketemu nih sama Mbak Dea nih, saya ajak Mbak Dea berdonasi. Terus kata Mbak Dea, karena anaknya kekinian banget, saya mau scan barcode aja. Nah, terus teman-teman tinggal tawarkan ini, barcode ini. Ini silakan Mbak Dea kalau mau berdonasi. Kayak gitu. Nanti, ketika nanti Mbak Dea scan barcode ini, secara otomatis Mbak Dea akan ditawarkan program yang ada di etalasenya teman-teman. Jadi si calon donatur ini akan ditawarkan beberapa program seperti itu. Jadi
pas dia scan barcode, si donatur ini akan ditawarkan beberapa program yang bisa si donatur pilih. Seperti biasa, nanti ketika si donatur nanti mengklik ke salah satu program, akan muncul referensinya, nama si member RSI, namanya teman-teman, seperti itu. Terkait sistem, kayaknya teman-teman, kayak tadi sih cuman kulit-kulitnya aja teman-teman ya, sama sedikit-sedikit lah ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, teman-teman kulik sendiri, nanti kalau teman-teman mengalami trouble, teman-teman bisa komunikasikan ke tim layanan kami. Nanti insya Allah akan direspon seperti itu. Kayaknya cukup mudah sih teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin, bagaimana cara masukkan foto ke dalam ID card? Sebenarnya perlu yang perlu Mas Iqbal dan teman pahami, ID card itu tersinkron sama foto profilnya. Jadi caranya tinggal diklik aja di sini, ada tanda pensil, diklik. Nah, mau upload foto yang mana? Nah, nanti mana ya foto yang bagus ya? Ini foto invoice semua. Nah, misalkan saya pilih ini, terus di sini ada yang hijau-hijau tanda centang, diklik hijau-hijau tanda centang. Di sini foto profil berhasil diubah. Nah, ini foto profilnya angka-angka ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya foto yang lebih kece. Nah, secara otomatis di ID card-nya juga akan sama dengan apa yang ditampilkan di foto profil gitu. Gitu sih teman-teman. Gampang ya. Tinggal diklik aja dashboard-nya. Kalau punya ada kendala, kita biasanya learning by doing. Apa yang saya lakukan hanya awalan memperkenalkan dashboard. Nah, fungsi memaksimalkan atau bagaimana memaksimalkannya kan itu kan kembali ke teman-teman. Semakin teman-teman sering kulik, maka teman-teman akan semakin tahu nih ternyata manfaatnya seperti apa, fungsinya seperti apa, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita buka pertanyaan aja ya teman-teman ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan, 5 atau 10 menit lah ya, biar cepat mempersingkat waktu. Oke, Mbak Dea, saya kembalikan ke MC. Oke, alhamdulillah, jazakallahu khairan Mas Arya atas penjelasan yang sangat-sangat detail dan jelas insya Allah, dan bisa teman-teman pahami semua. Dan mungkin tadi pertanyaan juga udah dijawab ya sama Mas Arya. Terus ini juga ada yang nge-DM nih ternyata nggak masuk ke everyone mungkin ya. Dari Denti Nadila, beliau bertanya, mohon maaf terlambat gabung. Kalau tidak gabung, gimana maksudnya ya Kak Denti ya? Mungkin boleh open mikrofonnya nih, satu lagi tanggung kali ya. Kalau saya tidak gabung komunitas, itu gimana carinya? Maksudnya gimana ya, Mbak Denti? Atau Kak Denti, Afan? Mungkin boleh dibantu jawab kali nih Mas Arin. Kalau beliau itu nggak gabung komunitas-komunitas gitu, gimana carinya? Cari donasi mungkin ya? Gimana tuh? Ada tips kan nih Mas Ari? Oh iya, waktu donasinya gitu. Jam-jam ajakan ya mungkin ya. Nah, kalau biasanya tergantung circle-nya teman-teman nih. Kalau saya kan circle bapak-bapak kompleks misalkan, saya tahu jam-jam di grup WA itu ramainya direspon kapan. Nah, kalau misalkan bapak-bapak itu kan pekerja, baik dia berwirausaha atau dia pekerja kantoran, otomatis saya nge-share-nya di jam-jam prime time, kita sebutnya, jam-jam istirahat mereka. Misalkan setelah maghrib, terus kalau misalkan saya ketemu di masjid, atau misalkan sholat subuh berjamaah, atau saat maghrib berjamaah, atau saat isya berjamaah, nah biasanya kita sempetin tuh sharing-sharing. Saya juga kadang nge-share link di grup di WhatsApp. Nah, terus mereka ngerespon tuh di pas ketemu saya, Mas Ari tuh nge-share link apa? Karena Mas Fajar ini sering share. Nah, karena biasanya karena yang tadi Mas Fajar sempat singgung terkait dengan personal branding. Nah, otomatis kalau misalkan kita dikenal baik nih di circle kita, nah terus kita ketemu prime time-nya, ajakan berdonasinya, ajakan linknya misalkan di waktu-waktu tadi kalau saya habis maghrib misalkan, atau di saat isya. Nah, nanti pas ketemu langsung mereka akan tanya, itu kalau saya klik link itu spam nggak? Enggak, itu ajakan berdonasi, tinggal diklik aja linknya kalau mau berdonasi, seperti itu. Singkat jelas padat, terus ketemu poinnya,
Nah, itu aja sih teman-teman. Tinggal ketemu prime time-nya aja. Kalau misalkan Mbak Dea atau Mas Fajar yang masih kuliah, misalkan masih anak kuliahan, ketemu jam-jam kuliah, misalkan pagi atau misalkan yang habis begadang, malam-malam, jam-jam aktif di WhatsApp aja, teman-teman share seperti itu. Karena saya juga ajakan berdonasi itu nggak pernah saya belum punya komunitas sendiri, teman-teman. Hanya grup WhatsApp keluarga, bapak-bapak komplek, atau istri saya misalnya di ibu-ibu arisan, itu aja. Sesimpel itu sih. Gitu sih, teman-teman. Jadi nggak harus punya komunitas dulu baru bisa mengajak berdonasi, atau gabung ke komunitas dulu baru bisa ajakan berdonasi. Gitu sih. Mungkin dari Mbak Dea. Atau Mas Fajar mungkin, prime time-nya tuh ajakan berdonasi di jam atau narasinya atau fotonya, seperti itu sih. Mungkin tips dan trik yang tadi diminta ya Mbak Dea ya. Jadi nggak perlu insecure kalau misalkan saya nggak aktif di komunitas, nggak perlu teman-teman. Karena ya tadi sesederhana itu aja dari link referral. Saya lanjutkan, sekian penjelasan saya. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih ditanyakan, boleh, atau nanti WhatsApp aja ke WA layanan kami. Mas Fajar mau menambahkan barangkali itu ke share screen layarnya. Beliau nggak dengar sepertinya. Oke, kalau begitu teman-teman, nanti insya Allah setelah ini kita akan kirimkan recordingnya serta mungkin tadi PPT yang diberikan tampilkan Mas Fajar, kita akan blasting ke semua member baru. Kemudian untuk update informasi selanjutnya, apakah nanti ada RFI kelas atau mungkin terkait update program dari ACT, teman-teman silahkan pantau di Instagram RFI yang tadi itu di @relawan.filantropi, atau kami sarankan teman-teman harus langsung join nih ke grup RFI-nya. Kalau belum ada link di dashboard RFI, teman-teman boleh request ke nomor admin ya di bit.ly/tanya RFI. Dan nanti teman-teman kalau misalnya mau tahu nih tips bagaimana mungkin cara memaksimalkan push marketing yang kita berikan, kemudian bagaimana cara menawarkan produk-produk dari ACT kepada donatur, teman-teman silahkan cek di YouTube-nya RFI, yaitu di Relawan Filantropi Indonesia. Jadi insya Allah banyak sekali sudah dilaksanakan RFI-RFK sebelumnya. Dan mungkin itu aja ya untuk agenda kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Dan sebelum kita live semuanya, silahkan dinyalakan kameranya. Kita foto bareng dulu. Mungkin yang berkenan boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bareng dulu untuk dokumentasi nih kenang-kenangan kita berkumpul. Nanti ada before after mungkin kali ya. Before-nya member, after-nya mungkin masuk jadi karyawan nih. Amin. Atau mungkin top 3 member terbaik di bulan Januari, insya Allah. Oke, silahkan mungkin yang berkenan menyalakan kameranya, boleh dinyalakan. Kita foto bareng dulu untuk kenang-kenangan dan dokumentasi sebagai tahap awal teman-teman bergabung di RFI. Oke, sudah gini aja mungkin ya. Oke, kalau gitu saya hitung ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku nggak usah kasih jempol nih. Oke, cukup. Baik, kalau gitu teman-teman, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di agenda selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tinggal diklik aja dashboard-nya.